langkah bijak daripada junjungan kita baginda Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Amin. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita walaupun sedikit untuk mengukurkan kewajiban kita sebagai umat Islam, karena thalabul ilmi ini merupakan perintah yang sangat ditekankan oleh junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Bagaimana sabda beliau, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ilmu itu fardhatun, sangat diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sedikit untuk menggugurkan kewajiban kita bahas pelan-pelan, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita pahami, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian, kemarin kita telah sampai kepada rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Pengertian mendirikan di sini iqamatus sholat bermakna mulazamah, menegakkan sholat. Mulazamah artinya terus menerus, istiqomah, nggak pernah berhenti, nggak pernah bolong. Sholat ini merupakan asas penentu untuk ibadah zahiriyah. Di semua ibadah zahiriyah, ibadah yang bisa kelihatan dari mulai puasa, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya, ini tergantung daripada ibadah sholat. Fa'in sholahat sholaha sa'iru amali, kata Rasulullah. Jika sholatnya benar, jika sholatnya baik, jika sholatnya rapi, ya, maka ngikut benar juga seluruh amalnya. Sholatnya rapi, agak pernah bolong-bolong, disuruhnya 1 hari 1 malam 5 waktu, benar dikerjain 1 hari 1 malam 5 waktu, agak didiskon. Zuhur, asar dikerjain, pasti dan maghrib, isya, apalagi subuh orang, no diskon itu. Kerjainnya rapi 5 waktu. Kemudian kerjainnya benar. Maksud benar di situ bagaimana? Kerjainnya sesuai, rukunnya tahu, baik rukun qalbiyah, rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Apa itu? Rukun qalbiyah, rukun bangsa hati, yang cuma bisa diwakilin sama hati, itu rukun. Dalam sholat cuma 1 rukun qalbiyah, yaitu niat. Niat ini nggak bisa diwakilin oleh yang lain. Pakai mulut nggak bisa, pakai anggota badan juga nggak bisa. Kemudian yang kedua rukun qauliyah, rukun bangsa ucapan. Ada bacaan-bacaan dalam sholat yang hukumnya wajib. Nah, bacaan itu namanya qauliyah, mulut yang bekerja. Nggak bisa diwakilin sama hati, nggak bisa juga diwakilin sama anggota badan, kecuali ada ilat-ilat tertentu, lagi sakit misalkan, dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga rukun fi'li, ya, rukun bangsa pekerjaan, gerakan seperti ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, duduk at-tahiyat akhir. Nah, itu mesti ngerti tuh, ya. Mana yang hukumnya rukun, mana yang hukumnya sunnah.
Nggak semua gerakan sholat itu hukumnya rukun. Seperti duduk atahiyat awal. Duduk atahiyat awal ini hukumnya bukannya rukun, sunnah. Kemudian bacaan, nggak semua bacaan dalam sholat juga sama rukun. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Walhasil seluruh ibadah bangsa zahiriyah itu bergantung kepada sholat. Ya, sholat ini jangan dipandang remeh, jangan dipandang main-main. Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan tadi tuh ada yang kita hadirin. Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, ya. Beliau ini ulama besar, ya. Bahkan karyanya itu masyhur, di mana banyak pesantren, ya. Di antaranya karangan beliau kitab Syarah Mukhtasar Jidah, ya. Itu Syarah Mukhtasar Jidah, beliau menyarahkan kitab Jurumiyah, ya. Kitab Jurumiyah, kitab Nahwu, disarahkan sama beliau. Ini terkenal, hampir setiap pesantren itu belajar kitab Mukhtasar Jidah. Di karangan beliau nih, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini pernah saya ungkapin di sini. Beliau ini ulama besar, ulama masya Allah, karangan kitabnya banyak. Satu ketika seorang murid ini bertanya kepada beliau. Ini muridnya yang dari awal masih bujangan. Beliau kan punya tempat tinggal itu di Mekah, ya. Banyak ulama-ulama Indonesia dan dari luar negeri yang lainnya itu belajar sama beliau di Mekah, ya. Ini si murid awal masuk sampai dia keluar lulus dari tempat Syekh Ahmad Zaini Dahlan, sampai beliau pulang kampung ke Indonesia, ya. Sampai beliau bukan pesantren, kemudian balik lagi haji, balik lagi umroh, sampai punya anak banyak, balik lagi umroh, mampir ke rumah gurunya. Dia selalu lihat itu di saku Syekh Ahmad Zaini Dahlan ada satu buku kecil. Ini merupakan sesuatu yang dia perhatiin dari awal dia masuk nih. Kira-kira buku apa itu ya? Kayaknya nggak pernah ketinggalan tuh buku. Bentuknya begitu-begitu juga, sampulnya begitu-begitu juga, di kantong depan. Akhirnya mungkin penasaran, ya, muridnya ini nanya, "Wahai tuan guru, boleh nggak saya nanya?" "Ya silakan, itu mau nanya apa?" "Saya penasaran tuh, itu di saku engkau, perasaan dari semenjak saya masuk pondok, sampai sekian tahun saya belajar ini, saya pulang, terus saya ada kesempatan buat umroh, mampir kemari lagi, terus saya balik lagi, sekian lama, ada lagi saya nasib buat kemari ke Mekah, mampir lagi kemari, ya. Sampai saat ini saya nggak pernah tuh melihat di saku baju engkau itu nggak ada buku itu. Kira-kira buku apa itu, wahai tuan guru?" Ini si murid anggapan ini bang ini ilmu pamungkas ini, ya. Orang lepas-lepas ini. Oh, anda mau tahu? Dikeluarin bukunya. Ini kitab tentang tuntunan sholat, dari mulai syarat, rukun dan lain sebagainya. Pokoknya ilmu tentang sholat. Kaget muridnya. "Bukankah engkau wahai tuan guru, kalau masalah ilmu itu mau di luar kepala? Kita yang gede aja di karang, pelajaran yang tidak iya itu." Nah, apa jawab beliau? "Hei muridku," kira-kira begitu,
nanti di akhirat. Allah nggak akan bertanya tentang aku masalah berapa banyak muridku. Allah nggak bertanya tentang berapa banyak kitab yang udah aku karang. Allah nggak bertanya tentang sodakohku berapa banyak. Allah nggak bertanya tentang zakat, tentang puasa, bahkan tentang haji. Allah nggak bertanya. Yang paling pertama Allah tanyain ini masalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amal pertama kali yang bakal diperiksa, yang bakal ditanya itu masalah sholat. Kalau sholatnya benar, walaupun yang lainnya rada kurang benar, ini ikut benar gara-gara sholatnya benar. Biar amal-amal yang lain bagus, cakep dan lain sebagainya. Kalau misalnya sholatnya ampar-amparan, yang lainnya juga ikut ampar-amparan. Makanya aku khawatir. Setiap habis sholat aku periksa nih, atau Syekh Ahmad Syekh, udah bener belum bacaannya, udah bener belum rukunnya, udah bener belum cara ngerjainnya. Selalu aku periksa. Aku khawatir kalau dalam mengerjakan sholat ada kekeliruan dan lain sebagainya. Ini yang aku takutkan. Sekelas Syekhul Kabir, Syekh besar, guru para ulama, masih khawatir kalau sholatnya nggak diterima. Dia periksa, dia bawa-bawa. Kalau kita kan luar biasa pedenya, pasti diterima, pasti masuk juga. Yang kedua yang kita perhatiin, ya, ilmu-ilmunya, cara-caranya. Nah kemudian jangan sekali-kali kita ngeremehin sholat. Sholat ini sebenarnya kunci, ya. Kunci buat orang Islam ini berangkatnya dari sini, ya. Dalam kitab itu dijelasin faidah tentang mengerjakan sholat. Di antaranya faidah orang yang mengerjakan sholat. Yang pertama, para alim ulama menjelaskan, ya, di antaranya fadilah atau faidah orang-orang yang mengerjakan sholat. Di samping sholat ini kewajiban, sholat juga menghasilkan banyak faedah, ya. Di antaranya annaha mu'inatun ala qada'il hajatil muhimmat, bahwasanya sholat yaitu menolong atas qada'il hajatil muhimmat, hajat-hajat kita yang sulit, yang genting, yang udah luar biasa ruwetnya, ya. Makanya baginda Rasulullah SAW, beliau ini ketika beliau itu mendapatkan masalah, idza hazabahu amrun fasa ila sholat. Ketika beliau itu mendapat masalah, mendapat urusan yang ada ribet, yang agak sulit, ya, bersegera beliau itu untuk menuju sholat, ya. Langsung beliau sholat, diadukan semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beres sholat, langsung Allah buktikan tuh, Allah jawab semua masalah-masalahnya. Keistimewaan sholat emang di mana? Anda tahu keistimewaan sholat di mana? Keistimewaan sholat itu ketika kita sujud. Nih, ya. Ketika sujud tuh ketahuan tuh, ya, hubungan hamba dengan Allah. Ketika si hamba menjatuhkan keningnya di tanah, ya, dia berbisik di tanah, dia ngadu di tanah, dia memuji Allah di tanah, dia menjatuhkan diri, dia mengakui bahwasanya dia tuh makhluk dan Allah ini Khalik. Dia yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Diakuin kerendahannya,
dia puji Allah subhanahu wa bihamdi. Kemudian dia di situ dia sampaikan hajatnya. Dia ngerendeng nih di bumi, tapi sampai mana? Ke langit. Sujudnya ini yang mahal. Sujud membuktikan bahwa pengakuan seseorang itu betul-betul rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan sebagai seorang makhluk yang diciptakan tuh jatuhin mukanya, jatuhin jidatnya di tanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mahal. Makanya kenangan yang paling indah nanti kita di akhirat, ketika kita di dunia itu sujud. Itu kenangan terindah. Kita menjatuhkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa rendah, kita merasa kecil, kita merasa bukan apa-apa. Jadi faedah sholat yang pertama itu mengabulkan ya, hajat-hajat yang penting itu gampang melalui sholat. Kalau baca sholawat mencakup tuh malam-malam ya. Awal dengan sholat dulu ya. Mau sholat sunnah apa kek, setelah itu baru kita baca sholawat itu lebih sempurna. Kemudian yang kedua, wajalibatul arzaq. Padilah orang yang mengerjakan sholat itu, sholat itu wajalibatul arzaq. Sholat itu bisa narik rezeki ya. Bisa nyedot rezeki. Sholat itu laksana magnet. Makanya wajar kalau misalnya rezeki kita seret, reksa sholat kita udah bener apa belum tuh, ngerjain apa ora. Sampai-sampai ini Abu Hurairah kalau nggak salah, orang sahabat Rasulullah SAW, dipesan sama Rasulullah SAW, ya Abu Hurairah, mur ahlaka sholat, fa inna sholata tajlibur rizqa. Makna hadis wallahu a'lam bil murad. Wahai Abu Hurairah, perintahin keluarga kamu tuh untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Fa inna sholata, maka sungguh sholat tajlibur rizqa, itu bisa nyedot rezeki, bisa narik rezeki. Suruh anak-anak kita yang punya anak ya, didik dari masih kecil, suruh sholat. Kalau misalkan dalam satu rumah ada yang kagak sholat, itu ganjel rezeki, ganjel macam-macam. Perintahin pelan-pelan. Sebelum perintahin kita juga nyontohin. Jangan nyuruh doang, anak disuruh. Johor, udah asar, rokok, Johor kagak, asar kagak, anak gue dimpas-pas terus bayar. Contohin dulu, kalau nyuruh sambil nyontohin, jangan tangan dulu bebaplang. Oh masih dong, udah aja loh. Dari anak berangkat ke anak pulang nih masih ngerokok, makan bunda. Nah, sholat bisa narik rezeki. Kemudian yang berikutnya watan hanil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Nah, ini nih ya, yang poin ini nih. Yang poin ini sholat-sholat yang khusyuk ya. Minimal dia ngerti. Gak mungkin sholat itu bisa natijahnya itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar kalau cara ngerjain sholatnya gak benar. Sholat-sholat yang dikerjakan dengan cara yang benar, dia tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, dan dia tahu ya, sedikit makna-maknanya ya.
Sehingga selesai dia sholat, dia merasa dia itu habis berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dia tahu mana-mana bacaannya. Contoh seperti dalam surah dalam bacaan iftitah. Bacaan iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dia paham itu selesai dia sholat, maka itu bacaan akan meresap ke dalam diri. Dia takut untuk melaksanakan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati ini ikrar, ini janji, ya. Ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat saya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya. Apa tujuannya? Lillahi rabbil alamin, yaitu saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik seluruh alam. Kita ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita, mati kita, sholat kita, sholat yang kita kerjain. Sehingga selesai daripada kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kesan itu masih ke bawah. Barusan kita habis ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seluruh kehidupan kita, dari kita melek sampai kita melek lagi, sampai kita merem, sampai kita melek lagi, itu semuanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara nggak langsung, apa yang Allah perintah kita lakuin, apa yang Allah larang kita juga tinggalin. Karena habis kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikrar janji, hidup kita, mati kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-kelamaan tuh bisa menjauhkan kita dari perbuatan yang kagak-kagak dan menambah motivasi kita semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ghazali, kalau ente nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir dalam sholat, minimal yang pertama pada saat itu, pada saat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, pada saat kita baca Fatihah di lempengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas lempengan iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Rabb saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau ya Rabb saya mohon pertolongan. Kita ingetin ke maknanya, iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah saya menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah saya mohon pertolongan. Yang ketiga, pada saat kita baca at-tahiyat, pas lempengan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, ini kalimatnya assalamualaikum. Kita ngucapin salam seolah di depan kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hitobnya kak di situ buat yang hadir, mukhotob. Sama juga kita kongkok. Hadirkan ketika kita ngucapin assalamualaikum ayyuhan nabi, seolah kita namu. Salam atas engkau wahai Rasulullah. Ucapkan salam assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, 3 bacaan ini nih bisa bikin orang itu khusyuk dalam sholat. Nanti dah itu kita bahas. Kemudian watar faud darajat, sholat ini bisa ngangkat derajat. Kalau pengen kita nih diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya rajin sholatnya, pertahanin sholatnya, sempurnain setiap saat sholatnya. Yang biasa sholat di akhir, ketengahin dikit. Udah di tengah,
pinggirin dikit, jangan minggir ke belakang, minggir ke depan. Bahwa bagaimanapun sholat yang terbaik itu secara zahir di awal waktiha, di awal waktu, itu di waktu-waktu yang afdal, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tudhaiful hasanat, sholat juga melipat gandakan kebaikan, pahalanya melipat ganda. Kalau pengen pahala banyak, ya, sholat nih patokannya. Kemudian watagsilu adrana dzunub wa sayiat. Sholat bisa mencuci kotoran-kotoran dosa yang nempel di tubuh kita. Rasul pernah meriwayatkan tuh orang yang sholat itu laksana dia itu punya kali depan rumahnya, dan dia itu mandi setiap hari 5 kali. Sampai Rasul bertanya, apakah masih tersisa daki yang nempel di badan orang tersebut, ya, kalau mandi 5 kali sehari? Kira-kira masih ada dakinya nggak itu nempel 5 kali? Udah mandi 2 kali bersih, apalagi. Cuma jangan gitu, kita bilang sholat dibalik ke situ lagi. Nah, sholat kan ibarat mandi 5 kali, 2 kali bersih, 2 kali aja dah, 2 kali masak doang. Johor kotor di badan kita, alhamdulillah datang waktu asar, mandi bersih lagi. Dari asar ke maghrib cuci lagi, maghrib ke isya ke subuh. Kalau kita rutin, insya Allah kotoran-kotoran yang nempel di diri kita, dosa-dosa yang nempel di diri kita, dosa mata, dosa kuping, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, insya Allah dibersihin asbab sholat. Kotoran zahir, kotoran batin, insya Allah asbab sholat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita hidup memang itu diantaranya. Kita dilahirin, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Nanti pun Allah berkehendak, pada saat kita menghadap Allah, kita menghadap dalam keadaan suci. Sebab hakikatnya semua yang Allah kasih ini semua titipan. Mata ini titipan, kuping titipan, mulut titipan, tangan titipan. Kalau bedanya kita kalau minjemin motor sama orang, kita minjemin bersih. Kita juga kalau misalkan dipulangin, kagak seperti yang waktu kita minjemin, gerendeng juga. Waktu kita pinjemin semuanya mengkilat, pelaknya mengkilat, bodinya mengkilat, spionnya mengkilat. Pasti pulang spion patah, pelak udah blek. Kira-kira bagaimana? Kita aja gak resep, kita ingin gendeng, kita aja marah. Allah berkehendak seperti itu. Mata yang Allah titipkan pertama kali suci, telinga yang Allah titipkan pertama kali suci, mulut, tangan, kaki, semua berawal dari kesucian. Dan Allah juga menghendaki pada saat kembali dalam keadaan suci. Perkara yang utama adalah sholat. Baru kalau misalkan sholatnya belum bisa membersihkan yang lain-lain, kayak sholawat, tetap sholawat itu berpatokan di sholat. Sholawat nemploknya di sholat. Jangan dibuatkan pede, ya. Sholawat banyak, tapi sholat kagak. Juga Nabi kan orang yang paling dekat sama Nabi, orang yang paling banyak baca sholawatnya. Sholawat banyak, sholat kan enggak.
Rasul baru mau memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau itu dulu tuh, satu dulu dilewatin, udah bilang ana bariun minhu, saya itu berlepas diri dari orang tersebut. Jadi kalau bahasa kitanya, bahasa Betawinya, saya masa bodoh sama orang tersebut. Bariun minhu arti berlepas diri. Saya nggak ngurusin orang kayak begitu, orang yang nggak sholat. Kemudian yang selanjutnya, wasyafi'atul lil musalli inda rabbi. Salat ini menjadi penolong di hadapan Tuhannya. Ini salat menjadi saksi, jadi hujjah, jadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat seluruh amal perbuatan dipertanggungjawabkan. Salat akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi dalil buat kita yang salat. Wa musahhilatan alaihil mururi ala sirat. Nah, orang yang melazimkan salat, menjaga salat, nanti akan dipermudah saat dia itu berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim puncak, puncak terakhir proses di padang mahsyar. Di bawahnya neraka. Jadi kalau misalkan orangnya kecewa, kepleset, udah berarti orang masuk neraka. Perjalanan di badan Shiratal Mustaqim ya, ribuan tahun ya, dan tergantung daripada amal ibadah seseorang. Di badan Shiratal Mustaqim orang tuh bisa cepat nyampe ke surga